Nah, kita melihat bagaimana situasi belakangan ini, bahwa saya mendengar dan saya juga mendapat laporan sejak beberapa bulan yang lalu, bahwa ketika RKAB PT Timah ya untuk Pulau Belitung pada tahun 2026 yang sebesar 3.600 itu telah habis ketika di bulan Juni ya. Ini memang menimbulkan ada polemik tertentu. Karena kenapa? PT Timah kemudian tidak lagi bisa membeli timah masyarakat. Sementara di Pulau Belitung ini, walaupun ada IUP milik swasta, tetapi tidak ada yang dalam proses ber-RKB. Mungkin ada IUP yang aktif, tetapi RKB-nya belum. Ya, itu ada beberapa lah. Saya kemarin sempat ngecek-ngecek gitu. Nah, apa yang terjadi? Bahwa otomatis tiba-tiba para penambang timah atau masyarakat Belitung yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan timah ini eh, tidak ada saluran untuk ujungnya seperti apa. Sehingga kemudian secara alamiah ya harga pun menjadi tertekan, menjadi lebih murah. Ya kemudian ingat bahwa bukan saja penambangan, tetapi juga timah itu kan dihasilkan dari meja goyang. Ya, kita tahu bahwa kalau di Belitung dan Belitung Timur ini kan meja goyang itu banyak ya. Nah, ini menjadi suatu masalah. Lalu kemudian dari proses yang berjalan itu tiba-tiba kami mendapat laporan bahwa di gudang PT Timah ini kurang lebih 3.000 ton timah yang sudah terlanjur masuk tetapi di luar 3.600 yang saya sampaikan itu tadi. Nah, ini kan secara status ini harus diperjelas. Nah, lewat rapat-rapat yang sebelumnya saya sudah mendapat laporan, saya sudah bertanya kepada Dirjen Minerba dan juga kepada Direksi PT Timah, ini bagaimana prosesnya? Di dalam proses usulan penyesuaian RKB. Jadi artinya RKB perubahan ya, untuk di tahun 2026 pada semester kedua ini seperti apa. Nah, ternyata dari data yang ada kita lihat bahwa PT Timah ternyata data geologi mereka, data sumber dayanya, data cadangannya sudah tidak ada lagi untuk yang di Pulau Belitung, sudah habis. Nah, ini ada satu kealpaan yang saya pikir harus segera diperbaiki oleh PT Timah. Mereka harus segera melakukan kegiatan eksplorasi. Mereka harus segera dapat mengumumkan kepada dan menyampaikan kepada Direktorat Minerba bahwa mereka sudah menemukan cadangan-cadangan baru. Dan itu sangat dimungkinkan karena secara de facto kita melihat timah ini datang terus nih dari berbagai macam penjuru ini. Ya, itu ada aja kan begitu. Ya kita berpositif thinking, berprasangka positif bahwa timah-timah itu ya berasal dari masyarakat dari tempat-tempat yang juga tidak melanggar hukum, kan seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Lalu timah itu tidak ada yang membeli. Jadi kemudian dalam proses itu kita bertanya, berapa lama PT Timah ini akan memperbaiki kemudian dan melakukan eksplorasi terkait dengan data geologi. Mereka perlu waktu. Nah, masalahnya adalah Dirjen Minerba tidak mau begitu saja memberikan RKB kepada PT Timah tanpa data geologi. Dan ini sangat benar. Udah betul ini. Jadi bukan karena dia BUMN langsung kasih-kasih aja seperti itu. Karena perlakuan harus equal. Swasta juga demikian, ya kan? Lalu ya begitulah yang terjadi. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata PT Timah perlu waktu untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan perapian data, untuk kemudian melakukan pengusulan FS, lalu untuk melakukan pengajuan RKB, sampai kemudian pemprosesan, itu kita hitung-hitung waktu paling cepat itu 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan, itu berarti sudah tahun 2027. Nah, sehingga dari situasi yang ada, ya kita melihat kalau begitu Pulau Belitung ini menjadi satu hal yang sangat sangat berbahaya kalau kemudian ekonomi tiba-tiba shutdown dari sektor pertimahan. Karena kenapa? Bayangkan timah diproduksi terus, sementara tidak ada ujungnya, tempat buangannya. Nah, lalu kita melihat fenomena yang terjadi apa? Mulai ditemukan adanya penyeludupan, ya. Kemudian terakhir juga pihak kepolisian membongkar
adanya temuan 53 ton yang kemudian menjadi 80 ton, betul ya? Kira-kira informasinya demikian. Dan ketika dicek bahwa kemasan timah karungnya itu bukan khusus untuk kirim kirim di sini, kan begitu, beda dia karungnya, kan begitu kan. Nah, itulah yang menjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi, dari situasi ini ya, harus dipikirkan, apa terobosan untuk memecahkan situasi. Saya, waktu itu sudah, berkomunikasi dengan Pak Dirjen, saya juga bertanya langsung kepada, Dirtipiter ya, Mabes Polri, Brigjen Irhami, kemudian juga berdiskusi dengan pihak PT Timah, ya kita intens berkomunikasi, solusinya apa kalau situasi begini? Jadi setelah perbincangan, ya paling tidak ini harus ada diskresi. Diskresi itu artinya apa? Kita keluar dari aturan tapi untuk manfaat yang lebih besar, tapi tentu diskresi yang bertanggung jawab. Ada payung hukumnya, sehingga dipikirkan diusulkan waktu itu Perpres. Perpres. Nah, lalu kemudian dibahas ya, kami juga menyampaikan masukan kepada Menteri SDM, eee, bahwa terkait dengan situasi yang ada di Belitung, kalau ini tidak diberikan satu perlakuan khusus, nanti, eee, kita kita, harus mengantisipasi adanya persoalan gejolak sosial. Jadi bukan persoalan ekonomi saja, gejolak sosial. Nah, hal seperti ini kan kemudian dipertimbangkan Menteri SDM dapat memahami situasi, lalu kemudian dalam keputusan rapat yang ada itu diputuskan ini akan dikeluarkan Perpres. Dan tanggal 21 Juli kemarin, Menteri SDM sudah berkirim surat kepada Presiden untuk usulan penerbitan Perpres terkait dengan persoalan pertimahan yang ada di Bangka Belitung ini untuk PT Timah. Jadi ada suatu treatment perkecualian PT Timah di dalam konsep Perpres tersebut boleh membeli timah masyarakat, sementara RKAB-nya yaitu dalam proses perbaikan. Nah, ini perkecualian ini dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ini adalah sebetulnya cara-cara yang saya pikir pemerintah ya ini memperhatikan situasi yang ada di lapangan. Nah, tetapi mungkin ada dispute di lapangan. Kami menyampaikan keprihatinan ya Jumat kemarin ya itu kan terjadi apa namanya insiden di Belitung Timur, adanya demonstrasi dan kemudian pembakaran. Saya pikir mungkin ada informasi yang kurang pas sehingga kemudian masyarakat menjadi apa agak sedikit terpancing. Nah, untuk itu ya pada momen ini tentu kami tetap menyampaikan apa pesan, menyampaikan keprihatinan, menyampaikan juga masukan-masukan agar semua pihak menahan diri, agar semua pihak bersabar, karena bagaimanapun juga ada upaya-upaya yang kita ingin memberikan payung hukum juga kepada PT Timah ketika mereka membeli timah masyarakat, mereka juga nggak salah. Mereka nggak salah, PT Timahnya tidak salah, tapi masyarakat juga tetap terbantu.